Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulullah ba'da amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman sekalian, kaum muslimin yang berbahagia, tidak terasa kita sebentar lagi akan menghadapi bulan Ramadan, akan bertemu dengan tamu paling agung dari Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kita hitung secara hari mungkin kurang dari 10 hari lagi. Nah, untuk itulah kita di sini perlu kiranya bersemangat dan mungkin perlu stimulus yang baik bagaimana persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat dan ampunan, yang insya Allah mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada bulan tersebut. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini ibaratnya sebuah lembaga training ya. Kalau kira-kira lembaga training itu diisi oleh narasumber yang kompeten, yang terpercaya, serta staf-stafnya juga bagus, maka orang-orang akan berlomba-lomba untuk mendaftar di lembaga training tersebut. Stafnya bagus, kemudian kita harapannya adalah outputnya kita akan memiliki satu skill atau meningkatkan beberapa skill sehingga kita bisa melakukan sesuatu atau mungkin menjalani hidup yang lebih baik. Nah, sama halnya dengan bulan Ramadan ini, kalau kita ibaratkan dengan sebuah lembaga training, maka bulan Ramadan ini trainernya Allah Subhanahu wa taala langsung. Masya Allah ya. Maka kalau sudah seperti itu tidak ada lagi lembaga training yang lebih baik. Kemudian staff-staffnya mungkin para malaikat pilihan Allah langsung, yang juga insya Allah sangat terjamin. Nah, tinggal lagi bagaimana kita mau atau tidak mengikuti training tersebut. Nah, dalam hal ini para ulama mungkin juga sudah sering menyampaikan berikut dalam hadis-hadisnya, bahwasannya Ramadan ini para setan dibelenggu, kemudian pintu surga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Lantas apa makna sebenarnya bahwa pintu surga itu dibuka seluas-luasnya? Apakah sekalipun surga itu dibuka, apakah berguna untuk kita sekarang? Karena sebenarnya surga itu baru bisa dinikmati kalau kita sudah di alam akhirat ya, atau istilahnya kalau kita sudah mati. Sementara kita sekarang sudah masih hidup. Nah, para ulama menjelaskan, ulama lebih cenderung memaknai pintu surga itu dibuka adalah bahwasanya pendaftaran untuk surga itu lebih terbuka, kesempatannya lebih terbuka untuk kaum muslimin dan mukminin tentunya ya. Dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, artinya di bulan Ramadan itu tidak ada lagi orang yang didaftarkan ke neraka, tapi justru sebaliknya, orang-orang didaftarkan untuk masuk surga. Tinggal lagi kembali kepada kita, apakah kita mau mengambil kesempatan tersebut atau kita melewatkannya begitu saja. Nah, tentu di sini juga ada penjelasan bahwasanya setan dibelenggu. Maka di sini juga ulama berpendapat bahwasanya dibelenggu di sini maksudnya ialah bukan berarti setan-setan itu tidak pernah menggoda sama sekali ya, tapi lebih cenderung ulama menjelaskan di sini setan dilemahkan. Godaannya itu tidak seberat di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Nah, sementara di bulan Ramadan ini bisikan dan godaan setan itu dilemahkan, sehingga kita harapannya bisa berbuat kebaikan dan pahala yang lebih banyak. Nah, untuk memasuki bulan Ramadan ini tentu kita perlu persiapan yang matang. Tentu kita perlu persiapan yang memang benar-benar kita desain jauh-jauh hari atau jauh-jauh bulan, agar nantinya kita sempurna pada saat sampai di bulan Ramadan. Nah, terkait ini mungkin pertama kita akan memasuki itu, apa itu niat ya. Kita tumbuhkan dulu niat dalam diri kita, niat tulus ikhlas, bahwa kita memang benar-benar untuk maksimal beribadah di bulan Ramadan ini.
Saya pernah mendengar ceramah dari Ustadz Khalid Basalamah LCMA, bahwasannya beliau mengatakan kalau beliau memaknai niat ini adalah sebuah sugesti positif. Kalau kita berniat, misalnya waktu bulan Ramadan ini kita berniat untuk berpuasa, kemudian niat untuk tahajud, ya mungkin selama ini kurang tahajud, niat untuk tilawah yang lebih banyak, dan niat untuk melakukan amalan-amalan yang lebih di bulan Ramadan ini, maka insya Allah kita akan kesampaian. Jadi sugesti ini sifatnya adalah dari hati naik ke otak, kemudian disebarkan ke seluruh tubuh kita, baru menggerakkan tubuh kita sepenuhnya. Nah, menjaga niat ini tentu tidak mudah. Maka di sini akan selalu ada godaan, akan selalu ada bisikan setan, tetap ada bisikan syaitan. Tinggal lagi bagaimana kita mengaturnya, apakah kita akan berhasil atau tidak, itu tergantung pada kita semuanya. Setan akan selalu berbisik, misalnya saat berpuasa kita niat makan sahur, ya, kemudian niatnya insya Allah saya bisa kuat dari makan sahur sampai berbuka puasa pada waktu maghrib. Kalau kita berniat seperti itu, maka insya Allah kita akan kuat. Tapi kalau misalnya ada bisikan setan yang lewat berbisik, jangan puasa misalnya, nanti jam 11 kamu bakal lapar, kamu bakal haus, kamu nggak akan kuat, kamu akan lemes, loyo, dan lain sebagainya. Macam-macam bisikan setan yang menimbulkan atau meninggalkan was-was pada hati kita. Kalau seandainya kita respon positif bisikan setan tersebut, maka benar-benar akan terjadi pada diri kita. Misalnya kita menerima bahwasanya bisikan setan, kita akan lapar pada jam 12 atau jam-jam tertentu, maka pada saat jam itu kita akan benar-benar lapar. Tubuh kita merespon apa yang kita sugestikan. Nah, di sini teman-teman, Ramadan ini adalah ajang melatih diri kita agar kita lebih baik lagi, sekaligus setelah berlatih di bulan Ramadan ini, harapannya outputnya kita akan menjadi muslim yang tangguh, mukmin yang tangguh dengan ibadah-ibadahnya yang luar biasa, dan ini tetap continue sampai bertemu ke Ramadan berikutnya. Bukan cuma hanya training 1 bulan, setelah itu kita bablas lagi, ya, nauzubillah. Nah, mungkin demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan tentunya untuk diri pribadi saya sendiri. Sampai jumpa di lain waktu. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita serta keberkahan kita kepada bulan suci Ramadan yang insya Allah kita tunggu-tunggu, ya. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.